Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Tarakana dan mahjidil bayda layluha kanahariha la yazigu an illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad. Namun sebelumnya kita doakan saudara-saudara kita yang masih sakit, yang masih dalam kesulitan dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah segera mudahkan segala urusannya. Terutama saudara-saudara kita yang sekarang berjuang untuk mengusahakan, mengupayakan kemerdekaannya di Palestina sana. Ala hadin niyati nadkur wa ba'dal madkuratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-259 tentang ismu man asyara ala akhihi bi ghairi rushdin, tentang dosanya seseorang yang menyarankan dengan fatwa yang salah kepada temannya. Jadi saran tapi menyesatkan gitu. Saran menyesatkan itu berdosa. Najrumuskeun. Saya berita. Adabul Mufrad. Ini kitab Al-Adab Al-Mufrad. Bukhari, karya Bukhari juga. Kitab Al-Adab Al-Mufrad dari Imam Al-Bukhari, beliau menyebutkan sebuah hadis dari Abdullah bin Yazid dan seterusnya dari Abi Usman Muslim bin Yasar dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mengatasnamakan diriku, menyebutkan hadis padahal bukan hadis, menyebutkan dari Rasulullah, perbuatan Rasulullah, perkataan Rasulullah, sikap Rasulullah padahal tidak, maka kata Rasul falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan pilih tempat duduknya di neraka nanti. Jadi kalau ada sesuatu yang benar, yang hikmah, yang baik, tidak perlu mengatakannya dari Rasul kalau bukan dari Rasul. Sebutkan aja misalkan ini perkataan ulama, ini doanya dari ulama, ini zikirnya dari ulama, tanpa menyebutkan ini dari Rasul SAW. Karena itu sangat-sangat berbahaya bagi kita dan juga bagi agama kita. Dalam riwayat lain, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silakan pilih tempatnya di neraka. Jadi jangan menyebutkan sesuatu itu hadis padahal bukan hadis. Jangan menyebutkan sesuatu itu dari Rasulullah padahal tidak dari Rasulullah, meskipun benar maknanya. Dan kita banyak yang seperti itu. Banyak. Jadi karena awam mungkin masyarakat menilai, melihat itu hadis padahal itu adalah perkataan ulama saja. Maknanya benar tapi itu bukan hadis. Contohnya misalkan an-nisa'u imadul bilad, para wanita itu adalah tiang-tiangnya negara. Itu kan maknanya benar, bahwa wanita itu para ibu itu tiang negara, itu betul, tidak ada yang menyanggah, semua sepakat bahwa para ibu itu penyangga negara, sepakat. Tapi menyebutkan itu hadis tidak boleh, karena bukan hadis. Ada lagi hubbul watan minal iman, mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Itu maknanya benar, 100% benar maknanya itu. Karena Rasul juga pernah mengatakan tentang tanah airnya Makkah al-Mukarramah kepada Makkah, wallahi innaki la khairu ardillah wa habbuha ilaih.
wahai kota Mekah, engkau adalah tanah air yang paling aku cintai. Tanah air yang paling aku cintai, tanah yang paling mulia di muka bumi. Andaikan aku tidak diusir oleh kaummu, aku tidak akan meninggalkan kota Mekah. Bilal ibn Rabah ketika membangun masjid itu menyandungkan lagu-lagu tentang negerinya. Wahai tanah airku, wahai tanah kecintaanku, dan sebagainya. Maka ungkapan hubul watan minal iman itu secara makna 100% benar. 100% itu tepat. Tapi menyebutnya itu dari Rasul dan hadis Rasul itu tidak tepat. Karena itu bukan hadis Rasul SAW. Contoh lain misalkan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Maknanya benar. Zaman itu memang Cina sudah maju teknologinya. Teknologi kertas, teknologi perbukuan, teknologi kain. Jadi kain mah Cina emang asal, makanya ayeuna kahatek sadayana Cina teh mesti baheula gitu. Mesti baheula tukang kain Cina mah baheula. Di zaman ulat sutra hileud teh dioprek ku Cina mah hileud teh jadi kain. Nah, kemudian keluarlah ungkapan-ungkapan manusia utlubul ilma wala bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu bukan hadis. Maknanya benar, tapi bukan hadis. Bukan dari Rasul SAW. Hal-hal semacam ini tuh banyak di kita ini banyak. Karena mungkin sudah merebak meluas begitu di kalangan masyarakat sehingga sebagian orang mengira itu hadis, padahal adalah ungkapan ulama saja, tidak sampai kepada hadis Rasulullah SAW. Termasuk doa-doa, bacaan-bacaan, zikir-zikir yang bukan dari Nabi tetapi mengatakannya dari Nabi. Amalkan saja dan sebutkan ini adalah amalan ulama tertentu, amalan syekh tertentu yang beliau tajribahkan dalam kehidupannya dan berhasil misalkan. Silakan, tapi tidak menyebutkan bahwa itu adalah dari Rasulullah SAW. Ya, contoh Pak, contoh yang pernah kita sampaikan yang mudah aja. Ada doa, mungkin sebagian orang kiranya itu hadis, padahal bukan. Allahumma qawwi dzakari fa inna fihi maslahatun li ahli. Atau fa inna fihi salahun li ahli. Itu penting doa. Yang maknanya, ya Allah, kuatkan zakarku supaya aku bisa memberi maslahat kepada keluargaku, kepada istriku. Itu doa dibacakan ketika kita ingin berhubungan supaya kuat zakarnya, supaya bisa memberi kebahagiaan kepada pasangan. Itu doanya. Sebagian orang mengira itu hadis, padahal bukan hadis. Maknanya benar, doanya juga benar, dan itu juga efektif, ngaruh gitulah, manjur gitu. Tetapi itu doa bukan dari Nabi, itu doa dari seorang tabi'in, muridnya sahabat yang bernama Muhammad ibnul Munkadir radhiyallahu taala anhu. Jadi tidak mengatakannya hadis. Jadi baca aja, amalkan doanya nggak apa-apa, tapi tidak meyakini, tidak menyebutkan bahwa itu hadis dari Rasulullah SAW. Ini penting karena Nabi sendiri sudah mewanti-wanti, man taqawwala, barang siapa yang mengatasnamakan alayya, atas namaku, malam akul, apa yang tidak aku katakan, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka silahkan pilih tempatnya di neraka. Mangga bade pilih nu manawe tempatnya di neraka silahkan. Nu luhurna, nu handapna, nu tengahna, nu bade gigirna, emperan neraka mangga. Makanya perintahnya falyatabawa, silahkan pilih domisilinya di neraka. Jadi mendingan mengatakan wallah alam, pokoknya begini aja, tapi daripada berani mengatakan bahwa ini dari Rasul padahal tidak pernah dia baca, tidak pernah dia dengar, tidak pernah dia talaki kepada seseorang atau kepada ulama tentang hadis tersebut. Makanya dalam Islam pentinglah yang namanya sanad. Sanad itu tadi riwayat dari Imam Bukhari kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, kepada sahabat mulia Abu Hurairah, kepada Rasulullah SAW. Nah, itu nyambung, itu namanya sanad. Dalam ilmu hadis disebut riwayat. Makanya hadis mah harus mengandung dua unsur. Riwayatnya benar, diroyatnya benar. Riwayat itu adalah jalur periwayatan, yang diroyah itu redaksi matan hadisnya itu sendiri. Makanya ilmu hadis kalau kita simpulkan adalah ilmu yang mempelajari tentang riwayah dan diroyah hadis, tentang matan hadis, isi redaksi, dan tentang jalur periwayatan, siapa saja yang bertanggung jawab meriwayatkan hadis ini. Ada yang matanya mungkin benar tapi periwayatannya ada sedikit
catatan, jadilah hadis itu yang tadinya sahih turun menjadi dhaif misalkan. Ada hadis yang riwayatnya semuanya orang terpercaya tapi nyempil satu orang, rada majhul, rada tidak diketahui, turun derajatnya bisa jadi hasan, bisa jadi dhaif. Kalau tidak jelas riwayatnya ini siapa nih, nggak bertanggung jawab nih orang-orang yang meriwayatkan, jadilah dia hadis palsu misalkan. Atau hadis maudhu dalam ilmu hadis disebutnya, hadis yang dikarang. Nah ini semacam ini adalah ranah dan kompetensinya para ahli hadis. Karena kita bukan ahli hadis, percayakan saja kepada mereka dalam kitab-kitab mereka. Jadi kalau ada hadis, ini kata ulama ini hadisnya bagaimana? Kata ulama ini hadisnya baik, kata ulama ini hadisnya hasan dan seterusnya. Walhasil kesimpulannya, barang siapa yang mengatakan sesuatu terkait dengan ajaran Islam dan mengatasnamakan dari Rasulullah SAW, maka falyatabawa, silahkan pilih tempatnya di neraka. Wa man istasyarahu akhuhu al-muslim. Nah ini poin kajian kita sekarang. Wa man istasyarahu, barang siapa yang dimintai pendapat, akhuhu, saudaranya, al-muslim, yang muslim, fa asyara alaihi bi ghairi rusdin, lalu dia mengarahkan pendapat yang tidak tepat, tidak semestinya, tidak dengan ilmu, bi ghairi rusdin, tanpa rasyad, tanpa sebuah keahlian lah, tanpa ilmu, faqad khanahu, maka dia telah mengkhianatinya. Jadi kalau ada muslim dimintai pendapat, kalah merek pendapat nanti untuk cereng yang tidak benar, maka dia sebenarnya telah mengkhianati saudaranya. Teu cereng teh bisa jadi satu, teu boga ilmuna tapi nyarankeun, nya kitu wae padahal teh ngerti. Nyarankan saran medis tapi tidak punya ilmunya, akhirnya saudaranya bisa kekelepekan aja, bisa tambah parah sakitnya padahal dia bukan ahli medis misalkan. Atau menyarankan kepada saudara muslimah tanpa ilmu sebuah resep tertentu ataupun langkah tertentu, upaya tertentu dalam segala urusan hidupnya, maka kata Nabi faqad khana, barang siapa yang memberi saran kepada saudara muslim yang tanpa ilmu, yang tidak tepat, yang dia sendiri sebenarnya tidak menguasainya, faqad khanahu, maka dia telah mengkhianatinya. Jadi kalau kita dimintai saran dan kita tidak tahu, bilang saja wallahu alam, saya kurang menguasai bab ini, atau tidak tahu, atau bisa ditanyakan kepada yang lebih tahu, supaya kita terhindar dari perbuatan menjerumuskan saudara muslim yang lain. Jadi kalau Betawinya mah ulah sotoy, sotoy teh sok tahu, nyawanan, sotoy bahasa Betawi. Sotoy lu, pale lu gua beli, gitu. Betawi kan. Nah itu, jadi saya itu istilah Betawi, sok tahu, sotoy. Ya itu dialek lahjah Betawiyah, Amiyah. Waman uftiya futya bi ghairi sabatin, lalu barang siapa yang dimintai fatwa, kalau fatwa berarti tokoh agama judulnya ini. Waman uftiya futya, barang siapa yang dimintai fatwa bi ghairi sabatin, tanpa ilmu, fa ismuhu ala man aftahu, maka dosanya ditanggung oleh yang memberi fatwa itu. Dimintai fatwa keagamaan, dikasihnya fatwa tanpa dasar ilmu yang kuat, maka dia bertanggung jawab atas yang dia fatwakan. Dosanya ditanggung oleh dia. Bahaya kan? Bahaya. Makanya syurutul muftin, syarat jadi mufti, syarat memberi fatwa, syarat ijtihad itu kalau tidak salah itu ada 17 lebih. Syarat memberi fatwa boleh tidak, haram halal itu syaratnya ada lebih dari 17 syarat. Satu, tentu hafal Quran. Yang kedua, mulimun bil arabiyah, tahu detail bahasa Arab A sampai Z-nya, tahu asbabun nuzul, tahu tafsir, tahu nasakh mansukh, tahu muqayyad am, tahu am khas, tahu mutaakhir dan mutaqaddim, tahu perangkat-perangkat ijtihad yang lain, awal manazal wa akhir manazal, tahu ilmu hadis dan lain sebagainya. Mulai nyampe di orang ayeuna. Makanya fatwa kita mah ada dua cara. Satu, fatwa kolektif, kumpulan dari para ulama. Yang kedua, mengutip fatwa dari ulama yang sudah ada. Hanya itu yang kita bisa sekarang. Ada yang bertanya tentang misalkan, kita sampaikan kata ulama anu, mazhab anu misalkan, qaul Hanafi,
Qala Malik berkata, Syafi'i berkata, Hanafi berkata, Hambali berkata. Nah, yang bisa kita lakukan seperti itu. Merujuk kepada ulama yang sudah mumpuni, yang memiliki syarat-syarat yang 17 tadi. Kita mah, raginang ditumpukan emas berlian. Kita mah hanya debu ditumpukan emas berlian. Ini tidak ada apa-apanya. Maka yang bisa kita lakukan, kita menukil pendapat ulama yang sudah ada atau pendapat kolektif dari beberapa ulama yang sekarang dijawantahkan dengan misalkan majelis ulama atau misalkan dewan fatwa tertentu dalam organisasi. Itu yang bisa dilakukan. Di Muhammadiyah ada tarjih, di Persis ada hisbah, di NU ada bahsul masail. Nah, itu namanya fatwa kolektif. Fatwa kolektif. Yang sekarang kita bisa lakukan dalam fatwa itu adalah mengutip fatwa-fatwa yang kredibel seperti itu dari kumpulan para ulama yang yang ilmunya itu adalah terdiri dari banyak kepala, banyak pikiran, banyak ilmu gitu. Jadi komprehensif. Nah, barang siapa yang dimintai fatwa dan dia memberi fatwa tanpa ilmu, maka dia menanggung dosanya. Bab agama mah tak apal, tos Allah alam tak apal saya. Tanyakan kepada ulama, tanyakan kepada ustaz. Nanti ustaz mencari fatwa itu. Fatwa itu bisa jadi ada di fatwa sahabat, bisa jadi menemukan di fatwa para ulama mazhab, bisa jadi menemukan fatwa itu kalangan para ulama tabi'in, bisa juga menemukan fatwa itu di ulama-ulama sekarang yang sudah memenuhi kriteria sebagai mufti. Mufti-mufti agung di Timur Tengah itu rata-rata orang-orang yang sudah memiliki kriteria sebagai mufti, yang sudah teruji. Yang disebut ijma itu kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama itu namanya ijma. Kalau fatwa para ulama namanya ijtihad. Namanya ijtihad. Ijtihad yang disepakati oleh seluruh ulama tanpa ada kecuali itu namanya ijma. Makanya ijma itu tidak banyak. Contoh ijma, Utsman bin Affan menyatukan kaum muslimin dalam satu mushaf yang sekarang ada di hadapan kita. Itu namanya ijma yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Tidak ada satu orang pun orang Islam yang menentang kebijakan Utsman bin Affan. Ketika beliau menyatukan umat Islam dalam satu mushaf dan disuruh dibakar seluruh mushaf yang lain kecuali mushafnya beliau. Itu adalah ijma, ijtihadnya Utsman, berawal dari ijtihadnya Umar kepada Abu Bakar, lalu proyek itu digarap sampai belasan tahun, mungkin sekitar 15 tahunan digarap atau lebih 16 tahun sampai masuk zaman Utsman. Oleh Utsman dicetak, diperbanyak 10 rangkap, dan selain mushaf Utsman dibakar, dilenyapkan. Karena apa? Karena di mushaf-mushaf yang lain masih tercampur dengan catatan kaki dia, keterangan dia saat belajar kepada Rasulullah, ada footnote-nya, ada segala macam. Nah, di zaman Umar itu semua mushaf dihilangkan, dibakar, dan ditinggalkan satu saja yang disepakati, yaitu mushaf Utsman bin Affan. Itu kan ijtihad Umar, ijtihad Umar pada masa Abu Bakar, dilanjutkan oleh masa Umar, kita 15 tahunan baru dicetak di zaman Utsman. Tidak ada satu orang pun sahabat yang berkata lain tentang dicetaknya satu mushaf itu, penyeragaman mushaf itu. Tidak ada satupun yang berkata. Nah, itu namanya ijma. Itu namanya ijma. Tidak banyak ijma di dalam agama kita karena tidak semua fatwa ijtihad tokoh umat itu atau ulama disepakati oleh seluruhnya. Biasanya ada aja yang yang berbeda pendapat gitu. Pasti ada aja. Tapi kalau masalah mushaf sepakat, ya, tidak ada yang menentang dan sebagainya. Ijtima itu apa? Kalau ijtima rapat, kumpulan ijtima mah. Ini kita lagi ijtima sekarang. Ijtima kumpulan untuk untuk menghasilkan sebuah kesepakatan organisasi misalnya. Makanya ijtima dari kata ijtama'a, berkumpul, rapat, ya, untuk menentukan satu keputusan organisasi. Kalau ijma itu kesepakatan pendapat, namanya ijma. Ijma, ijtima. Ada satu lagi tapi yang tambah khusus namanya jima. Akar katanya sama, tapi jima mah khusus
khususan li zaujain, khusus untuk suami istri. Itu namanya jima. Jadi ijtima'nya suami istri namanya jima gitu aja. Ya, ada lagi sholat jama karena menyatukan dua waktu sholat menjadi satu waktu namanya jama. Jama, jima, ijtima, ijma, sama-sama itu. Ada lagi jami. Kalau jami masjid raya. Karena masjid raya itu dia mengumpulkan masjid-masjid kecil di masjid itu namanya masjid jami. Maka masjid jami itu satu desa cukup satu saja, satu kecamatan satu saja. Dia mengumpulkan masjid-masjid yang lain supaya ketika Jumat mengumpulnya masjid jami. Syarat Jumat itu kan masjid jami, masjid yang isinya itu lebih dari 40 jamaah kan gitu. Dalam Syafi'i kan gitu. Kalau kurang dari 40 maka tidak boleh ditunaikan sholat Jumat. Disebut jami itu karena dia dipakai Jumat karena dia jumlahnya 40 orang. Tapi mazhab Hanafi enggak, mazhab Hanafi duaan bisa Jumatan Hanafi mah. Iya. Jadi misalkan dulu waktu kasus kopi kan katanya sholat di sana ya, di kelas duaan tiluan, Hanafi mah tidak apa-apa gitu. Apalagi kondisinya darurat. Jadi kalau kita lagi ke gunung, ke leuweung hari Jumat misalkan ayat tiluan, udah Jumat aja, satu orang jadi khatib. Satu orang jadi khatib. Ittaqullah. Yang penting ada pesan takwa, ada sholawat, ada baca Quran, ada doa, udah sah. Barakallah. Kan rukun Jumat kan gitu kan, rukun Jumat. Satu apa? Hamdalah. Itu rukun Jumat. Kalau ketinggalan berarti khutbah Jumatnya tidak sah. Dalam Kifatul Akhyar Syafi'iyah begitu. Satu adalah hamdalah, innal hamdalillah. Kemudian wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang ketiga ittaqullah, wasiat takwa. Yang keempat baca qiraat ayatul Quran, baca satu ayat Quran. Yang terakhir adalah doa. Udah 5 itu dibaca, Jumatnya sah. Kalau itu tidak dibaca maka tidak sah menurut mazhab dalam fikih Syafi'i. Dalam fikih Syafi'i rukun khutbah Jumat. Meskipun nanti ada perbedaan mungkin selain Syafi'iyah, yang namanya pesan takwa itu tidak mesti ungkapan usikum wa usi nafsi wa iyyakum bittaqullah. Bisa juga dengan langsung saja pesan takwa tanpa menyebut bertakwalah kalian kepada Allah. Itu kan perbedaan saja. Tapi kalau lebih tarabtinya menurut saya mendingan dibaca juga pesan takwanya dan juga pesan takwanya disampaikan. Jadi dua-duanya lengkap ke bawah kan gitu. Daripada melaksanakan satu yang sudah pastinya tidak terlaksana, khawatir. Lebih baik dua-duanya. Sekalian baca Quran ittaqullah. Ya, jadi ittaqullahnya dibaca dan penjelasan takwanya dibaca. Itu baru lengkap, menurut saya lebih lengkap. Nah, kesimpulan hadis ini adalah barang siapa yang dimintai saran lalu dia memberi saran yang tidak benar, maka dia telah menjerumuskan saudaranya, mengkhianati saudaranya. Barang siapa yang dimintai fatwa lalu dia berfatwa dengan tanpa ilmu, maka dosanya dia menanggungnya. Alaman aftahu. Hadis hadis ini sahih ya, disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah taala dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Berikutnya hadis yang ke-260. Karena poinnya tadi cukup bisa tangkap ya. Satu, mengatasnamakan Nabi itu berbahaya karena neraka ancamannya. Yang kedua, memberi saran kepada teman tanpa ilmu itu adalah berbahaya karena kita menjerumuskannya. Yang ketiga, dimintai fatwa lalu dia berfatwa tanpa ilmu, maka dia menanggung dosanya. Muaranya satu berarti kalau nggak punya ilmunya meneng bae aja. Wes meneng bae. Meneng bae diam saja. Kalau kita nggak punya ilmu dalam hal apapun, wes lebih baik afdol itu meneng bae. Meneng bae. Kalau kita ngomong tanpa ilmu kemudian diakhiri dengan walau alam, bagaimana? Ya sama. Kan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Janganlah kamu mengamalkan, mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Terus dia ngomong alam. Ya meskipun Allah alam terakhir. Wallah alam itu kan setelah kita mengatakan sesuatu yang kita ada ilmunya,
Kemudian kita tutup dengan wallahu alam karena yang mutlak benarnya dari Allah. Jadi wallahu alam itu bukan untuk menambal kebodohan, bukan. Tapi dia menambal ilmu barangkali ada kekurangan. Misalkan begini, ada yang ditanya, Kang, ada hukumnya judi kumaha? Oh halal, wallahu alam ya. Jadi ditanyakan hukum judi kan sudah jelas haram, dia katakan halal, meskipun ujungnya tuh wallahu alam, kan salah. Jadi dia mengatakan sesuatu dengan kebodohannya tanpa ilmu, meskipun ditutup dengan wallahu alam. Jadi wallahu alam itu adalah menyempurnakan ilmu yang dia tahu supaya lebih sempurna gitu. Tapi kalau wallahu alam untuk menambal kebodohan, maka itu adalah tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Ditanya tentang SDSB, oh SDSB mah halal ya. Tapi wallahu alam. Apa yang salah itu? Kan apa namanya? Allah alam untuk mengcover kebodohan. Nah, bukan itu tempatnya. Allah alam itu adalah untuk menambal sesuatu yang dia sudah ketahui dari ilmu. Makanya tentu lebih baik kita mereferensi kepada buku-buku atau kitabnya ulama ya. Iya. Jadi mereka yang bertanggung jawab. Betul. Jadi ilmu itu adalah kita merujuk atau mereferensikan pendapat kita kepada para ulama. Ilmu itu sebenarnya itu. Makanya kata siapa itu? Saya lupa namanya. Kalau tidak salah namanya Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan man la ya'rif al-ikhtilaf la ya'rif al-fiqh. Barang siapa yang tidak mengetahui perbedaan pendapat, maka dia tidak paham ilmu fikih. Jadi seseorang itu tidak layak atau seseorang itu tidak pantas, belum saatnya disebut seorang faqih, seorang ulama kalau dia tidak mengetahui ikhtilaful ulama, perbedaan-perbedaan ulama dalam mazhab. Dikatakan orang itu alim, faqih, paham agama kalau dia mengerti ikhtilaful aqwal bainal ulama, mengerti perbedaan pendapat di kalangan para ulama, itu namanya faqih. Kalau dia hanya tahu saja satu, ataupun dia misalkan hanya membaca yang dia ketahui, itu belum disebut faqih. Itu dia baru pembelajar dalam satu pendapat, satu mazhab. Disebut faqih alim itu kalau menguasai. Makanya dalam kitab pesantren itu runutannya satu kitab dasar dulu, menengah, baru yang terakhir kitab ijtihad. Ada Bidayatul Mujtahid, ada fikih madzhabul arba'ah, ada fikih muqaranah. Itu level paling tinggi dalam belajar agama itu mempelajari perbandingan mazhab ataupun dasar-dasar dalam ijtihad. Tak urang mah kadang henteu da dasarna henteu, tengahna henteu langsung kaluhur maca bukuna teh. Perbedaan mazhab, tidak paham pokok-pokok ataupun prinsip-prinsip kenapa mereka berbeda pendapatnya. Pijakan ya, pijakan ijtihadnya, pijakan mazhabnya kita tidak tahu. Makanya tidak ajeg ketika menyampaikan pendapat-pendapat tersebut. Ala kulli hal, hadis tadi memberi kita peringatan untuk tidak mengatakan atau berfatwa dalam agama atau memberi saran dalam agama sesuatu yang kita tidak punya ilmunya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengatakan, jangan kamu melakukan tanpa ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita belajar agama ini. Untuk itu kita belajar tafsirnya, belajar hadisnya, belajar juga kitabnya. Maka dalam rangka itulah kita ingin agar agama kita ini kita ilmui. Kita mengilmui sesuatu yang mungkin sudah kita amalkan dan sudah kita ketahui. Sekarang kita ilmui, oh ini ilmunya. Atau mengilmui sesuatu yang belum kita tahu gitu, dengan belajar seperti ini. Baik, satu hadis lagi. Masih ada waktu 260 hadis ke 260. Dari Ismail bin Abi Uwais, dari saudaranya, dari Sulaiman bin Bilal, dari Ibrahim bin Abi Usaid, dari kakeknya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang menggenggam jiwaku, la tadkhulul jannata hatta tuslimu,
kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian masuk Islam. Wala tuslimu hatta tahabu, dan kalian tidak akan bisa berislam hingga kalian saling mencintai. Kalian tidak akan sempurna melaksanakan ajaran Islam sampai kalian saling mencintai sesama kalian. Wa absus salam tahabu, sebarkanlah salam maka kalian akan saling mencintai. Wa iyyakum wal bughdah, dan jauhilah amarah kesal ataupun kemarahan ya, kedongkolan. Fa innaha hiyal haliqah, karena itu akan menghancurkan kehidupan duniamu dan kehidupan akhiratmu. La aqul lakum tahliku sya'ra walakin tahlikud din. Ini ungkapan bahwa yang namanya amarah, yang namanya kesal ataupun ketidaksukaan itu akan menghancurkan agama kita dan juga dunia kita. Orang kalau dipenuhi dengan amarah, kesal ya, tidak saling mencintai, itu rusak agama kita. Rusak juga dunia kita. Rusak agama contohnya apa? Kalau kita mengembangkan sifat ini, amarah, kemudian ketidaksukaan, tidak saling mencintai, rusak agama kita. Ke masjid berat. Mau ke masjid apa ndak seeta ke masjid. Jadi ke masjid. Ke masjid. Itu rusak agama kita. Mau ada acara kemasyarakatan, peda aya si anu teu datang. Aduh. Pendak jeung si eta hoream. Gitu. Mau datang juga malu sih, meneng bae malu nanti. Enggak bisa ngobrol, enggak bisa apa. Nah, maka kata Nabi SAW, hendaklah kalian saling mencintai dan jangan saling membenci. Kalau saling membenci, maka dunia kalian rusak, akhirat kalian rusak. Dunia rusak, tadi tidak ada aktivitas kemasyarakatan, tidak ada keakraban, tidak ada kehangatan dalam bermasyarakat. Akhirat atau agama rusak, tadi dalam melaksanakan agama kita jadi canggung. Ke masjid jadi mikir-mikir bisa eta lah moal. Kemudian aktivitas ibadah lain juga sama, canggung. TK pilih jadi DKM TK masjid. Pada aduh DKM bapak eta. Ayo ibu-ibu ini mau cerita langsung kan. Abi mau datang ka usah eta mah kunaon gitu. Ngabahas teh riba wae cenah. Gua abi teh ieu teh bandar renten we. Jadi di kampung aya ibu-ibu teh milih lamun ustadna A, B, C dipilih. Mun ustad A misalkan teu datang. Soalna nyingsieunan we ku riba cenah itu. Sieun ku riba. Ustad lain datang, ustad lain gitu. Padahal yang ustad itu menyampaikan apa yang dia tahu. Untuk mengingatkan masyarakat bahwa riba itu selain menghancurkan dunia, piripuhun, pirudeuten dan pimasalahan. Yang kedua, dosanya juga nggak kepalang riba itu. Sudah disampaikan kan sebelumnya bahwa riba itu ada 30 tingkat. Yang paling rendahnya dosa riba itu adalah seperti anak memperkosa ibunya. Dan dosa memperkosa ibu apa? Seperti membunuh puluhan para nabi, 36 nabi. Dosanya, berarti kan besar sekali. Tah ibu-ibu diingatkan gitu teh, ada yang cenah Ustaz Anu mau datang, bapak tadi bawa aja gitu. Hanya menung riba Gitu ya. Jadi pilih-pilih lah tema yang hampang ringan, yang tidak ada nyepret dirinya datang, lamun nyepret tidak datang deui. Nah itu namanya kebaperan dalam agama itu nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Di sini biasanya di sini bahwa yang namanya kebencian, ketidaksukaan itu akan menghancurkan agama seseorang dan juga dunia seseorang. Kesimpulan dari sini adalah kata Rasul, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian berislam, dan kalian tidak akan bisa berislam, maksudnya dengan sempurna, sampai kalian saling mencintai. Berarti saling mencintai dalam Islam hukumnya wajib. Saling mencintai sesama kita, saling menyukai sesama kita itu hukumnya wajib. Lawannya adalah saling benci. Saling benci itu haram. Selain haram juga menghancurkan agama seseorang, menghancurkan dunia seseorang. Dunianya dia tidak bisa bergaul dengan masyarakat, agamanya rusak dengan dia tidak mau melaksanakan aktivitas keagamaan, sehingga dia tidak dapat pahala yang banyak dari aktivitas tersebut. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiqun lillah. Barangkali yang ditanyakan dipersilakan terkait dengan yang atas atau yang bawah. Allah bismillah. Cinta itu kaitannya dengan kamat
dengan orang yang Israel. Ya. Jadi kita kan mesti mencintai Iya, betul. kami. Jadi apa ya Apa yang bisa dilakukan? Muslim Indonesia lah gitu. Ya. Yang pertama ada sebuah hadis, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan sesama muslim yang lain, falaysa minhum, maka dia bukan golongan dari kaum muslimin. Sahajalmi anu cuek, teu peduli, teu emut-emut acan, teu hayang-hayang ngadenge acan tentang nasib umat Islam yang lain, falaysa minhum, maka dia bukan termasuk golongan mereka. Jadi akan repot bagi kita kalau Nabi nanti tidak mengaku kita sebagai umatnya, gara-gara kita tidak punya kepedulian kepada saudara kita. Hadis kan sahih, itu Bukhari, hadis jelas itu sahih. Man, barang siapa lam tidak yahtam peduli bi amril muslimin, dengan urusan kaum muslimin selain dia, maksudnya orang lain, falaysa minhum, dia bukan termasuk kelompoknya, bukan termasuk golongan kaum muslimin. Itu kan ancaman serius. Yang tidak punya kepedulian, yang tidak punya perhatian, teu sedih-sedih acan, teu doa-doa acan, khawatir masuk hadis ini, tidak punya kepedulian kepada sesama muslim. Yang kedua, al mu'minuna ba'duhum li ba'din, al mu'minuna awliya'u ba'duhum ba'du. Orang-orang beriman itu dalam Al-Qur'an disebutkan menjadi wali satu sama yang lainnya. Orang beriman itu adalah wali bagi satu sama, penolong. Murid dia punya namanya wali murid. Nah, orang beriman itu dengan iman yang lain seperti itu, saling menjadi wali satu sama lain. Auliya ba'duhum ba'd. Orang-orang beriman itu adalah jadi wali satu sama lainnya. Yang ketiga masih Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Gitu kan? Transfer Pak, banyak yayasan kita, ada Mercy, ada di Gaza tuh banyak. Transfer aja mau 50.000, mau 100.000, saya semampu kita. Banyak bertebaran di Facebook sekarang. Itu kalau keuangan, kalau tidak kita doa. Ustadz itu sudah 3 hari kunut najilah, wajib itu ikut, bukan kunut biasa nih. Kalau yang biasa boleh ikhtilaf lah, enggak kunut ini ustadz najilah, kudu ngerti atau banyak ngerti kan. Spesial ini. Spesial itu kunut najilah, kunut najilah tidak ikhtilaf semua, udah mah wajib. Kalau yang biasa kan kunut biasa. Ini ustadz sudah 3 hari kunutnya najilah terus dan sudah disampaikan. Mau disebut-sebut Palestina. Banyak. Kunutnya itu. Iya. Bukan mau kio ya, anu biasa. Pokoknya anu biasa tara kunut wayahna aya nama kunut. Soalnya kunutna nazilah. Jadi anu biasa tara kunut ge pada pendapat lain mah enggak, tapi bab ayeuna mah keur nazilah wayahna kunut. Iya. Karena ini nazilah. Jadi cara menolongnya apa? Satu, secara kenegaraan tentunya diplomasi dan pernyataan sikap negara itu harus maksimal. Alhamdulillah sampai saat ini Indonesia sudah on the track dalam hal diplomasi. Artinya apa? Menyatakan ketegasannya mendukung kemerdekaan Palestina sejak zaman Soekarno, karena memang wasiatnya begitu. Ya. Jadi konferensi Asia Afrika tahun 55 dari 80 peserta kalau tidak salah, tinggal Palestina yang belum merdeka. Semua negara konferensi Asia Afrika semua sudah merdeka. Di Afrika, di Asia semua, tinggal Palestina. Dulunya negara berdaulat, kemudian dicaplok Israel, dijajah Israel, terjajah dan belum merdeka lagi. Rumah sakit Indonesia paling dijadikan acuan sekarang Pak. Di halaman-halaman nanti Pak, pasang tenda di halaman sekarang. Di mana? Rumah sakit Indonesia. Di Gaza. Itu paling dijadikan rujukan sekarang. Kalau Mercy itu saya belum. Sama Dr. Sarbini. Dulu kan Dr. Yosef Rizal sudah meninggal. Sekarang Dr. Sarbini di sana. Banyak timnya, banyak orang-orang. Mercy itu singkatan bukan? Iya, medical rescue apalah gitu. Gerak pertolongan medikal. Dan punya rumah Medical sakit. rescue. Punya rumah sakit. Jadi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama tadi level kenegaraan sudah diinginkan pemerintah, meskipun tidak maksimal sampai sampai maksimal, tapi secara tegas sudah tegas, tidak basa-basi dan tidak ada kompromi. Kemerdekaan Palestina itu mutlak, tidak ada omongan lain. Itu bagus, sudah pemerintah sudah bagus, kita dukung ya. Mercy itu Pak, Medical Emergency Rescue Committee. Ya. Yang kedua yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat tentunya satu, menyumbang, membantu dengan harta kalau kita punya. Kalau tidak, ini dengan doa, ya kan?
Kan ada hadisnya, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata paling ampuh orang beriman. Coba bayangkan kalau setiap masjid sedunia mendoakan teman-teman kita di sana, itu luar biasa. Satu, ada nilai persaudaraan, dua, nilai kepedulian, tiga, kita menjalankan kewajiban kita sama Islam. Yang keempat, mendoakan supaya mereka diberikan keteguhan, kemenangan dan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alal aqal paling minimal itu kita panjatkan doa. Doa wae teu bisa mah geus eta masuk kategori laisa minhum, bukan kelompok mereka. Maka setidaknya setiap sholat ataupun minimal subuh lah kita panjatkan doa untuk mereka. Ustaz, umami serta azan atau subuh, ya, karena ini mungkin sekarang yang tidak pun tahu kan, itu sekarang ada melakukan najilah ya. Kalau umami serta azan depan diinformasikan gitu. Oh gitu. Setiap ya, udah dari awal. Setiap subuh ya. Ya, jadi nanti insya Allah kita sampaikan. Sebenarnya di awal pertama subuh kita sudah sampaikan, tetapi yang hari kedua ketiganya memang tidak disampaikan. Ya, mungkin banyak yang bertanya-tanya mungkin. Nah, cina kudu tak ya Palestinaan cina gitu. Nah, dari sekarang sekalian kita kasih tahu juga bahwa kunut yang kita baca itu kunut biasanya kita lakukan ditambah dengan nazilahnya, yaitu doa kemenangan untuk saudara kita semuslim lain yang tertindas. Makanya doanya muslimin Palestina, mustadafin, muslimin yang sedang berjuang, yang sedang tertindas, yang sedang mengalami kesulitan, Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta